Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang disusun oleh Nur Azila Putri, Putri Alia, Andini Fazira, Dia Imelda, dan Arif Fadeliansyah. Pendahuluan, pemrograman linier merupakan metode optimasi untuk memaksimalkan atau minimalkan fungsi tujuan dengan kendala linier. Pemrograman linier paramatik adalah salah satu parameter dalam fungsi tujuan atau kendala berubah secara kontinu dalam suatu rentang. Tujuan dari materi kami adalah satu, menentukan solusi optimal untuk setiap nilai parameter dalam rentang tertentu. Kedua, menganalisis perubahan solusi optimal terhadap variasi parameter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Alia. Terima kasih sebelumnya kepada Saudara Andini. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari parameter. Yang pertama adalah mengidentifikasi parameter. Tentukan parameter yang akan divariasikan. Yang kedua, bentuk model. Tulis fungsi tujuan dan kendala dalam bentuk parametrik. Yang ketiga, analisis solusi. Tentukan solusi optimal untuk nilai awal parameter. 4. Variasi parameter. Ubah nilai parameter secara kontinu dan pantau perubahan solusi. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Contoh soal. Tinjau masalah maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3 terhadap x1 ditambah 2x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 430. 3x1 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 460. x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 420. Di mana x1, x2, dan x3 lebih besar dari 0. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari kami, Nur Azila Putri. Baik, saya akan melanjutkan. Pembahasan dari soal tersebut. Untuk theta sama dengan 0, masalah program linier di atas dalam bentuk standarnya sebagai berikut. Maksimal Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3 terhadap 1 ditambah theta x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 430. 3 dikurang theta x1 ditambah 2x3 ditambah x5 sama dengan 460. x1 ditambah 4x2 ditambah x6 sama dengan 420, di mana x1, x2, x sampai x6 besar dari 0. Nah, ini adalah hasil dari iterasi pertama. Nilainya itu masih tetap. Kemudian iterasi kedua nilainya sudah berubah dengan hasil yang pertama itu 200, yang kedua 230, 420, dan 1150. Dan ini untuk iterasi yang ketiga hasilnya adalah 100, 230, 20, dan 1350. Untuk penyelesaian selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Imelda. Selanjutnya, solusi nilai-nilai variabel. Nah, di sini ada tabel hasil akhir dari beberapa iterasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini dapat hasil nilai Z-nya itu 1, nilai X1-nya itu ada 4, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya itu 1, X5 itu 2, X6 itu 0, dan nilai kanannya itu ada 1350. Nah, untuk X2
nilai X1-nya itu min 1/4, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya itu 1/2, X5 min 1/4, X6-nya 0, dan nilai kanannya itu ada 100. Lanjut ada X3 yang dimana terdapat nilai X1-nya itu 3/2, X2-nya itu 0, X3-nya 1, X4-nya itu 0, X5-nya itu 1/2, X6-nya itu 0, dan nilai kanannya itu 230. Yang terakhir ada X6 yang memuat X1-nya itu ada 2, X2-nya ada 0, X3-nya 0, X4-nya itu min 2, X5-nya 1, terus ada X6-nya itu 1, dan nilai kanannya itu 20. Nah, di sini OXB sama dengan itu dari sini diambil dari X2, X3, dan X6. Itu yang diambil itu adalah nilai kanannya itu. X2 nilai kanannya 100, X3 nilai kanannya 230, dan X6 nilai kanannya 20. Nah, ini dia. Selanjutnya nilai B inverse-nya itu ada 1/2, terus min 1/4 ada 0, lanjut lagi ada 0, 1/2, 0, min 2, 1, 1. Nah, itu diambil dari yang ini nih, dari nilai X4, X5, X6 yang ini. Hasilnya dari sini nih, diambil dari sini, matriks 3x3 yang ini. Nah, lanjut untuk theta lebih besar dari 0, Z1 dikurang C1 sama dengan CB dikali B inverse dikali P1 dikurang C1. Nilai CB-nya itu ada 2, 5, 0. Ini yang didapatkan dari iterasi-iterasi yang ada di atas. Nilai B inverse-nya itu ini yang tadi, yang kita ambil dari tabel. Dikali dengan P1 itu ada 1 ditambah theta, terus ada 3 dikurang theta, dan 1. Nilai C1-nya itu min 1. Nilai C1-nya itu 1, jadi dikurang 1. Selanjutnya, jadi hasilnya itu dari 2, 5, 0 dikali dengan matriks ini itu hasilnya 1, 2, 0 dikali dengan ini, dengan P1. Ya, ini dia. Terus dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Atau dapat 4 dikurang theta lebih besar sama dengan 0. Ini memberikan theta aksen sama dengan 4. Jadi, masalah program linear parametrik di atas pada vektor non-basis B inverse, solusi tetap optimal. Krisis pertama adalah 0 lebih kecil dari theta lebih kecil dari 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ari. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan. Keuntungan memberikan fleksibilitas untuk menganalisis berbagai kondisi, dapat digunakan dalam perencanaan skenario. Kelemahannya, perhitungan lebih kompleks, memerlukan perangkat lunak atau metode numerik untuk solusi. Selanjutnya, aplikasi optimasi rantai pasokan, perencanaan produksi, analisis investasi dengan ketidakpastian. Kesimpulan, pemrograman parametrik membantu memahami pengaruh parameter terhadap solusi optimal. Sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis skenario. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.